Halo sahabat movie, balik lagi di channel Respect Movie. Di sini kita akan membahas singkat film Cross Zero 2007. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Cross Zero adalah sebuah film aksi Jepang yang didasarkan pada manga Cross karya Hiroshi Takahashi. Film ini disutradarai oleh Takashi Miike dengan screenplay oleh Sogo Muto dan dibintangi Sun Oguri, Kyosuke Yabe, Meisa Kuroki dan Takayuki Yamada. Alurnya menyajikan sebuah prequel manganya dan memfokuskan pada pertarungan kekuatan antara geng siswa-siswa di sekolah khusus pria Suzuran. Film ini dirilis di Jepang pada tanggal 27 Oktober tahun 2007. Ia berhasil menghasilkan dua sequel, Cross Zero 2 dan Cross Explode, juga sebuah adaptasi manga yang dirilis pada tanggal 13 November tahun 2008. Takiya Genji yang diperankan oleh Sun Oguri adalah siswa kelas 3 yang baru saja pindah ke sekolah khusus pria Suzuran. Saat masuknya bertepatan dengan masa orientasi siswa kelas 1. Selama orientasi siswa baru, Yakuza datang ke sekolah tersebut untuk melakukan pembalasan dendam pada siswa kelas 3 Tamao Serizawa yang diperankan oleh Takayuki Yamada. Karena sudah menyerang beberapa anggota geng mereka, para preman tersebut salah mengira Genji adalah target mereka dan sebuah kericuhan pun terjadi di lapangan sekolah. Sementara itu, Serizawa sedang mengunjungi teman baiknya Tatsukawa Tokyo yang diperankan oleh Kenta Kiritani yang baru saja keluar dari rumah sakit. Pada saat kembali ke sekolah, Serizawa menyaksikan Genji yang mengalahkan Yakuza terakhir. Mengikuti saran dari Ken, Genji mulai membangun pasukannya yang disebut Genji Perfect Seiha, aka GPS. Mengantisipasi konflik, Serizawa juga mulai merekrut fraksinya sendiri. Genji berhasil menghimpun beberapa anggota kuat, mencakup Tamura Chuta, Makise Takashi dan Izaki Sun. Serizawa diperingatkan oleh kekuatan Genji yang meningkat cepat, tetapi ia memilih tidak melakukan apapun. Salah satu bawahan Serizawa, Tokaji Yuji, tidak terlalu ambivalen dan mulai menyerang anggota GPS secara rahasia. Ia dengan keras menghajar Chuta dan membuat Izaki masuk rumah sakit. Provokasi ini menyebabkan ketegangan antara dua geng tersebut naik drastis. Tetapi Genji dilarang untuk bertindak dulu oleh Makise. Satu malam, Tokyo dan Serizawa memasuki klub malam dan menjumpai Genji. Saat Tokyo berusaha menengahi kedua pemimpin itu, dia pingsan dan cepat-cepat dibawa ke rumah sakit di mana dia mengetahui bahwa dia harus segera dioperasi karena penyakit otak yang dideritanya sudah parah. Walaupun awalnya ragu-ragu pada tingkat kesuksesan prosedurnya yang hanya 30%, Tokyo akhirnya menyetujui operasi tersebut. Tokaji mendekati Bando Hideto, pemimpin geng motor, The Front of Armament, dengan rencana untuk menculik Ruka dan selanjutnya mengusik Genji. Di tempat lain, bos Yakuza Yazaki Joji memerintahkan Ken untuk membunuh Genji yang merupakan anak dari saingannya. Tugas ini terbukti terlalu berat untuk Ken yang telah berteman dengan Genji dan mulai meratapi keputusannya untuk menjadi seorang Yakuza. Dia memutuskan untuk memberitahu Takiya Hideo persekongkolan untuk membunuh anaknya. Genji mendapat panggilan dari Ruka yang memberitahunya bahwa dia disekap oleh pria-pria dengan tengkorak di jaket mereka dan bahwa penculiknya menyebut nama Bando. Menduga bahwa penculiknya adalah The Armament, Genji mengumpulkan anggota GPS dan lanjut menyerang markas besar geng motor tersebut. Sebuah pertarungan terjadi, tetapi Genji segera menyadari bahwa orang yang mereka lawan telah menghilangkan ciri khas tempelan tengkorak mereka. Bando tetap ingin mengakhiri pertarungan tersebut. Ia mengungkap bahwa dia menyuruh tengkoraknya dilepas setelah memutuskan aliansi The Armament dengan Tokaji. Setelah menemukan Tokaji dan menyelamatkan Ruka, Genji memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk perang melawan Serizawa. Mereka memutuskan untuk bertempur pada pukul 5 sore esok harinya, saat yang sama di mana Tokyo akan melakukan operasinya. Besoknya, saat pertarungan dimulai, tampak geng Serizawa akan menang. Tetapi setelah fraksi Bando tiba dan bergabung dengan GPS, keadaan berbalik. Pertarungan berlanjut sampai hanya Serizawa dan Genji yang masih berdiri. Sementara itu, Ken dibawa ke pelabuhan untuk dieksekusi karena membangkang perintah untuk membunuh Genji. Yazaki memberikan Ken pakaiannya sebagai hadiah perpisahan sebelum menembak punggungnya. Dia jatuh ke dalam air dan mulai tenggelam. Pertarungan Genji dan Serizawa berlangsung sampai malam dan walaupun terluka dan kelelahan, Genji pada akhirnya meraih kemenangan. Sambil mempertahankan kesadarannya, Serizawa menerima panggilan dari rumah sakit yang menginformasikan bahwa operasi Tokyo berhasil. Kembali ke dermaga,
Ken tiba-tiba pulih kembali dan berenang ke permukaan. Dia menyadari bahwa pakaian yang Yazaki berikan padanya anti peluru dan bahwa eksekusinya adalah sebuah skema untuk membiarkannya meninggalkan organisasi tersebut dan menjalani hidup yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Genji menantang lagi Rindaman, penghambat terakhir untuk langkahnya memerintah Suzuran. Rindamam menunjukkan keyakinannya bahwa Suzuran tidak pernah bisa benar-benar dikuasai dan akan selalu ada orang lain yang tersisa untuk dilawan. Film ini berakhir dengan sebuah perkelahian antara Genji dan Rindaman dimulai. Itulah sedikit informasi yang saya bisa jelaskan dan sedikit merakap atau mereview film tentang Cross Zero. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari saya. See you next time sahabat.